الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini walau dalam situasi hujan kita masih hadir di majlis ilmu di masjid ini. Mudah-mudahan kedatangan kita selalu menambah kebaikan di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu luang dan kesempatan, keistiqomahan hati, karena semua itu tidak dimiliki oleh manusia tetapi hanya hamba-hamba pilihanlah yang Allah berikan untuk itu. Yang kadang umur halai panjang tapi badan kurang sehat. Umur panjang badan sehat, waktu luang ke rumah saji indah aduh, apalagi kalau ditambah di hujan, bertambah malih. Sadang lendak hujan, lendak jo, apalagi kalau hujan. Kita jangan itu menjadi penghalang. Semakin tinggi tantangan rintangan, itu semakin hebat nilainya di sisi Allah. Itu tidak sama itu. Solat siang hari dengan solat di malam hari itu berbeda nilainya. Solat siang hari, malam hari dengan pagi hari itu berbeda nilainya. Tidak sama. Solat dalam kondisi biasa, stabil, dengan kondisi tertentu, hujan, angin, kencang, atau ditambah lo dengan dingin, mampu kita datang, itu luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Itu yang perlu, sehat. Karena kadang-kadang awak ingin ke rumah saji badan tak sehat kan susah aja. Jadi mudah-mudahan, makanya kata Nabi, pergunakan masa sehatmu wasihataka qabla saqamika, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Kalau sakit awak payah tu. Di sebelum sakit itu pergunakan sehat itu dulu. Itu namanya bahagian dari mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang kemarin kita bicara masalah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 257. Itu sudah kita uraikan sampai kepada bicara masalah yang berkenaan dengan bentuk-bentuk tauhid. Jadi di sana dalam Al-Quran ayat 257 itu Allah pelindung, penolong orang-orang yang beriman
Allah keluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita itu adalah kekufuran, keingkaran, kekafiran, kemunafikan, seluruh yang berkaitan dengan hal-hal sifatnya bertentangan dengan aturan Allah. Itu adalah zulumat, kegelapan. Itu Allah keluarkan itu kepada An-Nur. An-Nur itu adalah terang benderang, artinya bisa makna yang bisa kita pahami yaitu keimanan, ketauhidan. Jadi Allah bawa manusia dari gelap gulita yang tidak tahu dengan Tuhan, dengan musyrik selalu, dengan kufur selalu, ditarik, dibawa dengan apa itu? Dengan Islam. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah, hadis. Siapa yang menyampaikan? Para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak ada lagi para khalifah. Tidak ada para khalifah, dilanjutkan oleh para orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Ujung tombaknya adalah ulama. Makanya Nabi mengajarkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memang tidak ada lagi, tapi yang melanjutkan perjuangan Nabi dan Rasul ada. Mungkin ketingkatannya tidak sama dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dikasih mukjizat, para ulama tidak. Apa yang dikasih? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nah itu. Syukran. Jazakallah. Jadi itu zulumat. Allah bawa itu, Allah keluarkan kepada An-Nur, terang benderang. Sementara orang-orang kafir, kata Allah, pelindung-pelindung mereka, penolong-penolong mereka adalah Taghut. Itu yang kita uraikan kemarin. Taghut itu membawa manusia dari terang benderang, dari iman, dari cahaya, dari tauhid kepada zulumat, nyosasian walia. Di kalau ada yang mengajak, yang membawa kepada gelap gulita, kepada kekufuran, kepada keingkaran, kepada kemunafikan, itu adalah Taghut. Siapa saja kemarin itu sudah kita uraikan, ada beberapa item kemarin, yaitunya yang pertama adalah setan. Di setan itu adalah bahagian daripada Taghut, komandannya itu. Taghut itu artinya yang suka berbuat sesat, menyesatkan. Dia bukan hanya sesat tetapi menyesatkan. Kalau inyo sesat tidak ada, apa dia salah. Tapi kalau lamanya sean, itulah lain cerita itu. Nyolah mengajak. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Nyata di situ muka suye, bukan nampak di mata kepala awak, tapi nyata perbuatannya, tingkah tanduknya itu membawa kita kepada zulumat, kesesatan. Itu tidak boleh diikuti. Fattakhadhu adun, jadikan dia musuh. Kalau dia musuh, jadikan dia musuh. Jangan diikut-ikuti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi siapa saja Taghut itu, apa yang dikatakan Taghut? Sesuatu yang dipertuhankan walaupun itu dia bukan sebagai Tuhan, dan dia senang diperlakukan seperti itu. Itu Taghut itu. Jadi sesuatu itu apa saja, macam-macam. Bisa ideologi, bisa gagasan, bisa pendapat, bisa seseorang, bentuknya bisa macam-macam lah. Seseorang ya didewa-dewakan, disanjung-sanjung, melebihi daripada Allah nanti, dipuja-puja. Itu dia Taghut. Apalagi kalau dia mengajak kepada kekufuran dan keingkaran, itu Taghut itu. Bisa pemimpin, bisa penguasa, macam-macam Taghut itu.
Yang kemarin syaitan, yang kedua penguasa yang zalim, itu sudah kita sampai kemarin itu. Dan yang ketiga yaitunya hakim yang memutuskan perkara dengan tidak adil atau tidak menurut aturan Allah. Boleh dikatakan tidak adil karena Allah menyuruh berbuat adil. I'dilu. Itu perintah Allah tuh. Pilamar. Berbuat adillah, huwa aqrabu litaqwa. Karena sesungguhnya adil itu dekat kepada takwa. Termasuk kita sebagai orang tua, bagi orang gaib. Kalau awak tidak adil awak terhadap anak, mungkin suami tidak adil terhadap istri-istri. Kalau istri lebih dari satu, itu bahagian daripada togut, sesat itu. Makanya kita disyariatkan untuk berlaku dan berbuat adil. Adil terhadap diri, ukuran lalu istirahat awak, batanggang saja sampai jam 1, jam 2, itu zalim. Itu caranya. Terhadap tetangga, ndak aman tetangga awak Jawa itu zalim. Diri yang zalim, tetangga yang zalim. Karena muslim yang baik itu al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yahdihi. Muslim yang baik itu yang aman, yang nyaman, yang tentram. Muslim lainnya, tetangganya min lisani wa yahdihi, dari lisan dan lidahnya. Sama ya. Dari lisan dan tangannya. Min lisani wa yahdihi, dari lisan mulut itu ucapan, wa yahdihi tangan. Itu muslim yang baik itu. Kalau ndak aman tetangganya dinyodoh, itu bukan muslim yang baik. Versi hadis itu kata Rasul. Makanya ada yang menyatakan kalau ingin tahu bahwa seseorang itu baik atau tidaknya, tanya kepada tetangganya. Nah gitu. Jadi ukuran baik seseorang itu tanya sama tetangga. Kalau bagus dalam pandangan tetangganya, berarti baik dia itu. Jadi makanya begitu Islam membimbing dan mengatur. Kalau itu dilakukan tidak baik sama tetangga, hakim yang memutuskan perkara yang tidak baik, kita orang tua membuat aturan yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Mungkin awak kadang-kadang kan awak orang gaib itu enggak otoriter loh begitu. Menyikolah anak, membalian anak sesuatu. Kadangnya tidak nio dah awak balian juga. Insya tu, inyo ndak ingin sekolah situ doa awak masukan yo. Nang ke sekolah tu sia anak atau awak? Yo anak, bawa anak tu ke situ survei dulu. Bang, abang mau sekolah di sana, silakan calia. Mau sekolah situ, calia. Pantau, sekolah situ calia. Baik gak 3 gak 4 sekolah. Tiba dia tanya kau, mana angka 7? Itu caranya. Oh di situ salah Pak Buya, Mama sebenarnya kan. Masalahnya, bawa kok suku situ. Situ bagus indah. Situ bagus indah, situ indah. Itu namanya dalam Al-Qur'an itu musyawarah, wasyawirum fil amri. Musyawarahlah dalam suatu urusan. Begitu. Islam itu sangat hebat sekali. Jadi membimbing umatnya agar selalu berada pada jalan yang Allah ridho. Kalau di sini bahagian daripada tauhid itu hakim yang memutuskan perkara dengan tidak aturan Allah. Sebut sajalah baik hakim dari mulai tingkat bawah sampai hakim tingkat atas. Bisa dari RT, RW, bisa dari lurah, ataupun memang hakim yang menokok paluh tu. Hakim itu kan yang memutuskan sesuatu perkara.
Kalau ada hakim yang memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka itu bahagian daripada taghut, kesesatan, zulumat. Gitu. Kalau awak calik kini kan banyak itu kondisi dan situasi. Kadang-kadang orang gaek nyehukum juga, sementara koruptor kentayangan lapih saya. Penjual-jual narkoba itu berkeliaran. Rakyat-rakyat jelata itu habis kena hukum. Itu namanya taghut itu. Kalau di sini spesifiknya hakim, karena memang Allah yang menyatakan seperti itu. Kalau dalam Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, artinya tidak adilnya doh, maka dia itu adalah kafir. Jadi jelas redaksi bahasanya. Maka hukumlah, jatuhkanlah hukum dengan adil. Begitu. Jadi hukum tu kalau di awak di Minang, indak samuh jo membalah batuang. Bu, lah ngantuk bu. Nah, membalah batuang ibu boleh tahu. Kalau ibu di kampung dulu pandai ibu membalah batuang. Sabalah diangke, sabalah dipijaan, ditatak dulu. Itu dengan ser. Itu diangke itu. Sabalah dipijaan. Bukan kayak gitu hukumnya. Hukum tu tidak sama jo mato pisau, mato pedang, tajam ke bawah, tumpul katih. Bukan itu hukum. Termasuk hukum di Indonesia. Makanya kitab perundang-undangan, kitab hukum yang terhebat itu adalah Al-Quran. Kalau hukum-hukum buatan manusia itu kan dengan akal, boleh dipakai selagi tidak bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kalau udah bertentangan dengan hukum Allah, tidak boleh dipakai lagi. Makanya kata Nabi, hukum itu, andaikan laula Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat nan mencuri, mencilok, kata Rasul, lakata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Jikalau anak Muhammad yang mencuri, begitu kata Rasul, tidak perlu orang lain menegakkan hukum, saya yang menegakkan hukum. Lakata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Itu hukum dalam Islam. Jadi hukum itu tidak pandang bulu doh. Begitu hebatnya. Kalau ada hakim yang menetapkan hukum yang tidak dengan aturan Allah, tidak adil, mungkin karena sekongkolannya, karena mungkin banyak ada sogok manyogoknya di situ, maka hakim yang seperti itu adalah hakim yang kafir. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Kalau ada hakim yang memutuskan hukum kalau tidak dengan adil aturan Allah, dia itu zalim. Zalim terhadap orang yang dijatuhkan hukuman, zalim terhadap aturan Allah karena dia tidak berbuat adil. Jadi balik menjadi hakim itu berat. Kalau ada anak-anak cucu-cucu bapak-bapak ibu-ibu kok kamu jadi hakim, kue animan dulu. Calilah hakim-hakim di Indonesia kini doa kan hebat-hebat doh, bisa diotak-atik sedolanya. Ingat itu, mungkin di dunia mungkin lapih, tapi di akhirat tidak akan lepas dari hakim-hakim yang sangat ketat sekali. Makanya ada yang menyatakan kantor pengadilan banyak kini kok basera, keadilan susah dicari. Yang ketiga kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Itu ayat 47 Al-Maidah surah yang kelima. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, tidak adil, tidak betul, tidak benar dia,
maka dia itu adalah termasuk tergolong orang-orang fasik, fasaqah. Dia tahu, dia ngerti, dia paham, tetapi tidak mengerjakannya. Jadi berat. Jadi jadi pejabat tuh Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah itu. Barik tanggung jawab dunia akhirat. Apalagi kalau disumpah dengan Al-Quran. Kalau lah pakai dengan disumpah dengan Al-Quran jadi PNS karajo disumpah dengan Al-Quran atau karajo di kantor di masa jo. Hati-hati itu, jangan main-main. Kalau sudah wallah, ballah, tallah, dia huruf qasam itu. Huruf qasam itu 3. Waw bata. Kalau sudah memakai kata itu, wajib hukumnya melaksanakan. Kalau tidak, pasti hukuman Allah itu datang. Kalau tidak, dia mungkin ada generasi-generasi anak cucu padahal tidak salah doh, karena dikasih makan dengan uang itu, dengan uang haram itu. Makanya hati-hati, jangan coba-coba. Yang halal sajalah. Sampai di mana uang haram tuh, sogok menyogok tuh. Apalagi kalau masuk karajo disogok, bahaya itu, berat. Mungkin kita lalu dan nilai awak rendah itu kan, bayar sekian juta itu kan, puluh juta, mungkin sampai 50 juta, ratusan juta kayak. Ada yang terzolimi itu. Allah itu Maha Adil. Nah, nanti akan menikmati nanti azabnya di akhirat. Jadi hakim yang memutuskan perkara-perkara ataupun diri yang memutuskan perkara-perkara dengan tidak adil, maka itu bahagian daripada taghut. Itu kelompok yang ketiga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, termasuk taghut itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang tidak pantas diketahui oleh manusia, mengetahui hal-hal yang gaib sifatnya. Nah, itu jatuhnya kepada tukang ramal tuh, pada dukun. Bisa ramai tuh jalan-jalan pemilu tuh banyak pejabat-pejabat yang datang ke dukun tuh. Minta azimat, minta ini, minta itulah gitu kan. Mungkin di Sumatera Barat mungkin jarang, tapi daerah-daerah yang lain tuh sering itu. Kalau ada mungkin cik juduo, tidak penampakan doh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah. Manusia tidak. Hadirin kaum muslimin, ada yang ditanya Bapak Ibu, boleh? Jangan nampak ya benar bang. Kalau di Al-Quran saya melihat hukuman hukum tentang pembagian warisan atau Al-Quran yang paling dari kepada pihak lelaki. Tapi di Minang pun kebaikan pihak manusia itu baca. Oh gitu. Hukum faraid ya. Dalam ilmu fikih hukum faraid nama itu. Sebenarnya bukan berat kepada perempuan, berat kepada laki-laki, tidak. Tapi di dalam Islam itu antara adat dengan agama dia saling topang menopang. Makanya di Minang itu falsafahnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai, kan seperti itu. Sebenarnya hak kuasa di Minang itu, hak kuasa itu, kekuasaan itu ada pada laki-laki. Jadi kalau ada harta-harta warisan itu tidak boleh dijual. Apalagi kalau harta pusako tinggi, tidak boleh dijual. Digelai boleh ya? Digelai tahu ya Bu ya, itu bahasa kampung tu. Kau ada sawah, kau ikut buat dulu. Tahun besok saya nolak. Tahun besok saya nolak tu bagai lain namanya tu. Tahun besok saya nolak. Sia yang ngatur tu mama. Makanya mama tu hak kuasa. Tapi mamanya yang benarnya juga ya. Nenek mama dan nenek nganga ada macam-macam lah kemah. Ini nenek mama kan macam lah. Jadi dalam Islam perempuan itu kan kaum yang lemah. Tak kala andaikan ada dia cerai, pisah dari suaminya,
Itu kan suaminya kan pergi, kan tinggal istri yang bakure atau yang mencari, yang berusaha, yang membesarkan anak-anak. Apalagi kalau ada anak-anak itu kan, kalau di Minang anak kan juga ibu, kan seperti itu. Tentu biaya hidup, ekonomi dan segala macamnya kan dari sana. Makanya dari situ diambilan. Jadi makanya tidak boleh dijual. Jadi antara adat dengan agama di Minangkabau itu ba'awuh jo tabiang, saling tupang menopang. Jadi tidak ada saling runtuh maruntuh. Dan itu tujuannya baik. Nah, gitu. Kalau seandainya laki-laki kan tidak mungkinnya membawa ke rumah istrinya, karena dia jadi orang semando di situ. Makanya tinggal bagi perempuan. Perempuan itu hak pakai. Laki-laki nenek mama hak kuaso. Tidak boleh perempuan menjual. Kalau ingin menjual atau ingin mengadakan, kan macam-macam kalau Minang tuh, harus tahu nenek mama. Makanya harus pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Termasuk tidak boleh digadaian. Kalau udah digadaian dicabui boleh ya. Ditabui, itu bahasa kamu kan di kampung namanya itu. Jadi tidak ada tumpang tindih antara adat dengan agama kalau di Minangkabau itu. Kadang mungkin kita kurang arif dan kurang mampu untuk menyikapi itu. Gitu. Seolah-olah itu pro kepada perempuan. Seolah-olah laki-laki yang punya kuasa, perempuan tidak ada apa-apanya. Di sebenarnya nenek mama tu, ya namanya nenek mama kan bak kayu gadang di tengah kotoh, babatang badahan tagok, barantiang badaun rimbun, babuah babunguh labe. Itu batangnya tu tampik baselo bagi sia anak keponakan yang ada di kaum itu. Batang tampik basanda, urek tampik baselo, dahannya tampik bagantuang. Bagantuang sia anak keponakan tadi itu di korong kampung. Gitu. Daunnya tampik balinduang, buahnya kan dimakan sia. Yuk yang ada di situ. Jadi makanya nenek mama itu sangat, kalau memang betul-betul difungsikan secara baik, sangat luar biasa, hebat. Tidak ada keponakan yang anu doh gitu kan, yang bermasalah doh. Awak dulu kan suatu ketik-ketik kan di kampung seperti itu tuh. Sebelum naik ke rumah mama, ke rumah awak itu saja itu kan cuma daham di luar tuh. Itu bukan sembarang daham tuh. Itu namanya raso. Kadang-kadang adik padusi awak, kakak padusi awaknya kadang-kadang siap mandi. Kadang-kadang nya sedang ndak baju dengan secara sopan. Makanya mandaham di luar itu dulu. Nya ndak batu itu batu-batuan. Angku tibo, mama tibo. Begitu. Itu namanya raso tu. Kadang-kadang kan pembelajaran itu yang tidak disampaikan, diagihan kepada anak keponakan awak. Makanya Nabi sudah mengatakan seperti itu. Adibu auladakum. Didiklah, ajarilah anak-anakmu itu dengan siapa? Pertama sekali, bagaimana dia cinta kepada nabinya, bagaimana cinta kepada Rasul Allah. Kemudian juga kepada keluarga. Keluarga itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada apai rayo, bawa anak cucu awak ke rumah dosara awak tu. Jangan awak saja yang baik. Tahu, kenalkan. Ni mamamu, ni angkumu, ni etek, ni om. Nyo kadang-kadang beko lah tibo di pelaminan, kira ayah dia kakak. Di mana basobok di Jakarta. Nyoba pulang. Nyo lah jatuh cinta. Yang tanyanya usia. Iya nak keponakan awak. Kadi kawinnya ayah dia kakak. Tidak boleh. Begitu hebatnya. Makanya kalau awak pai rayo silaturahmi, diajak anak-anak awak tu, dikenalkan. Ni ommu, ni tantemu, ini anak tante, ini anak om. Jadi tahunya siadu sana itu. Itu guna itu di mama dia.
Apalagi kalau pembelajaran adat kini kok bam di sekolah itu kan tidak warah dong. Tidak seberapa pembelajaran bam di sekolah itu. Jadi oleh sebab itu antara adat dengan agama tidak bertentangan. Kalau ada antara hukum adat dengan hukum agama yang tidak sesuai, bukan bertentangan sebenarnya itu, yang tidak sesuai, maka pakai hukum agama, hukum syarak. Nah, kan itu. Karena memang saling tupang menopang. Adat basandi syarak. Sandi tahu Bu, sandi. Kalau ibu-ibu lahir rasanya tu mah. Rumah kadang tu kan ada basandi dulu tu. Alih di bawahnya tu gitu. Jadi adat basandi syarak. Syarak tu agama. Syarak ko sandinya apa? Kitabullah. Kitabullah itu apa tu? Al-Quran dan hadis. Tidak boleh nyeleweng dari itu. Syarak mengatur, jadi agama mengatur, dari kecian agama, adat memakai. Nah, adat memakai itu artinya orang yang beradat memakai pakaian. Makanya tidak boleh hukum syarak bertentangan dengan hukum adat. Baik adat apa saja. Nah, gitu. Di kampung-kampung kan banyak tu. Tidak boleh. Jangan sampai bertentangan. Abu? Orang di luar. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, oleh sebab itu antara hukum adat dengan hukum agama itu tidak ada bertentangan. Kadangkala kita belum mampu untuk menyikapinya atau mengambil pelajaran atau mengambil iktibar. Disinilah fungsinya kita banyak belajar, bertanya, membaca dan selalu mendalami tentang agama dan adat itu. Dan hukum adat tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan atau yang tidak sesuai, itu pakai hukum syarak, hukum agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu tentang tafsiran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 257. Ada antara zulumat, an-nur dan tawud. Tawud itu adalah sesuatu yang dipertuhankan walaupun dia bukan sebagai Tuhan, dan malahan dia senang dianggap sebagai itu. Bisa bentuknya makhluk gaib, itulah jin tadi, syaitan. Bisa dia berwujud manusia, nah, itulah penguasa-penguasa atau hakim-hakim. Bisa saja nanti bentuknya tertulis perundang-undangan, idealisme, gagasan, pendapat. Makanya semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Maidah ayat yang ke-55. Mudah-mudahan bisa ini pembahasan yang terakhir kita, karena kemarin yang pertama. Kita pemilu Pak? Ya? Sampai balik Februari ya. Sekarang Januari. Kalau lewat sobok, mana tahu tidak sobok dengan menjelang pemilu. Al-Maidah ayat yang ke-55, Allah menjelaskan kaitannya dengan Al-Baqarah 257 tadi, bicara masalah kepemimpinan. Jadi pemimpin-pemimpin yang bertentangan dengan Allah, dengan Rasul, maka dia akan membawa kepada zulumat. Allah mengeluarkan, dia membawa. Maka pilihlah pemimpin yang memang berdasarkan aturan Allah. Ada Allah mengatur dalam apa? Al-Quran Al-Maidah surah ke-5 ayat 55. Boleh ibu bapak nanti telusuri di rumah beko. Nyo sawananya dari ayat 51 tu, 51 sampai 66 itu bicara masalah kepemimpinan dalam Al-Maidah itu. Tapi ada yang spesifiknya.
Nah, kalau Al-Maidah ayat 55 ini, innama waliyukumullah wa rasuluh. Sesungguhnya wali-walimu, penolong-penolongmu dunia akhirat doh, penolong-penolong awak doh adalah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kemudian siapa lagi selain Allah dan Rasul? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi penolong awak, pemimpin awak itu orang yang beriman, dan imannya itu teruji, betul-betul beriman, bukan iman hanya iman karbitan saja. Apalagi kalau iman campuran, apalagi kalau imannya itu antara yojo indah, dipertanyakan agamanya. Ciri-ciri orang yang dipertanyakan agamanya, dia selalu kebijakannya itu bertentangan dengan agama, dia tidak peduli dengan agama, dia tidak mementingkan agama. Agama itu hanya sebagai simbol saja. Peci. Nah, kau pergi Jumat lo. Tetapi agama itu bukan menjadi suatu yang diutamakannya. Nah, makanya kata Allah, carilah pemimpin yang beriman. Satu tuh, beriman. Imannya itu memang betul-betul teruji. Wallazina amanu. Iman itu tidak bolak-balik. Tidak sama jo iman baliang-baliang latih bukit, kama angin kancang nyo kasih tulo pai. Tidak. Tapi memang teguh dia pendiriannya. Makanya kalau ada dia calon awak tiga kini kan, kalau memang ada di antara yang tiga itu, dia santri, dia pandai membaca kitab, pandai dia berdoa, dia rajin sholat, sopan kepada orang tua, tutur katanya baik, dia tidak beringas, tidak brutal, pilih. Kalau tidak, awak berdosa. Karena nanti itu bahagian daripada kesaksian palsu. Ingat itu, ke situ payahnya itu. Nanti di akhirat kita akan dihisap dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau awak memilih pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang zalim, itu Al-Baqarah ayat 166. Nanti di akhirat awaklah mati-matian maikui inyo, membelainya siang malam. Boleh kalau BPS nanti bekerja kan, siang malam tuh tanago, pikiran, segala-galanya, abi biaya, dek menunjuk inyo menjadi pemimpin awak, tetapi inyo zalim, berbuat ingkar, berbuat mungkar. Nanti di akhirat setelah melihat azab, dia lepas tangan. Nyo nak tanggung jawab. Itabarra alladhi nattabi'u minalladhi nattabi'u waraul adab. Nanti pemimpin-pemimpin yang zalim itu di akhirat tak kala melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala, mulainya ke dioncian, ke dibawa ke dalam neraka, maka dia berlepas tangan. Awak minta keadilan, minta dituntut. Pak, ambokan ikut apa dulu, kami sama-sama. Dari lubek ke banyak kau, mencucu apa dulu, memilih apa jadi pemimpin. Mana tanggungjawabmu? Jadi tak kala melihat azab itu, dia lepas tangan. Apa jawabannya? Saya masuk neraka karena dosa saya. Dia masuk neraka karena kebodohan dia. Ngapain ikut saya? Ingat itu. Maka kedua-duanya juga dilemparkan ke dalam neraka. Wa ma hum bi kharijim minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari neraka itu. Itu 167 surah Al-Baqarah. Jadi masalah pemilihan kepemimpinan itu masalah akidah. Inyo nang kamambo awak kamanyo. Dia nanti akan memperjuangkan kita, benar atau tidaknya akidah kita. Dia yang akan memperjuangkan Islam benar atau tidaknya. Nah, kalau nyo ndak peduli jo Islam, kini mati-matian awak memperjuangan inyo.
Makanya cak fikir awak dulu. Makanya kalau di Minang daripada tatungkui biarlah tateliang gitu. Tapi kalau lebih rancak aja lah lurui. Gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada pemimpin baik, pilih yang baik itu. Walaupun tidak ada apa-apanya. Sementara pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang khianat, yang hanya ego, ambisi jabatan, malahan kata Rasul seperti itu. Kalau ada seseorang yang berambisi untuk ingin kekuasaan, ingin jabatan, kata Rasul, jangan dipilih. Begitu Rasul menyampaikan. Apalagi kalau dia tidak sholat. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak sholat, biar mulai dari bawah nantinya, mungkin daripada DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, MPR, ataupun RI. Kalau ada yang tidak sholat, tahu kita dia tidak sholat, mungkin sholatnya acak-acakan, tidak usah dipilih. Itu penting itu. Bangkok itu, dirinya saja tidak habis dirinya saja dia tidak ingin menyelamatkan dari azab dan siksa Allah. Awalnya kenyelamayan tidak mungkin tuh. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kuat agamanya. Itu caranya. Jangan sampai nanti salah pilih. Kan ada 3 pasangan itu. Nah, kalau tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu tinggal milih aja lagi. Jangan sampai salah pilih. Jadi beriman. Kemudian yang terakhir, wa yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Nah, supaya tidak salah paham nanti karena kita juga ada YouTube sedikit itu. Dia mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, dia menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu menjaga diri, harta dari kesucian. Wa hum raqiun, mereka itu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada penguasa, pemimpin-pemimpin kita yang baik, maka pilihlah itu, karena itulah nanti yang akan kita pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kau memilih beliau, ini alasannya. Kenapa milih ini alasannya. Masing-masing akan kita berikan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang baik bagi negara kita yang kita cintai ini di bulan Februari nantinya. Maka kita bersaksi semoga Allah juga memberikan hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.